warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, kembali lagi di podcast Laksana. Pada kesempatan kali ini, saya Putri Maulidina Syafikah akan menjadi host yang memandu podcast ini sampai dengan selesai. Ini merupakan episode ke-14 podcast Laksana yang diperakasai oleh Kodim 0317 TBK yang bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Karimun dan instansi vertikal lainnya. Podcast ini diselenggarakan oleh kami para pelajar dengan mengambil topik-topik dan juga pembahasan yang bisa menambah ilmu serta pengetahuan teman-teman sekalian. Adapun tujuannya yaitu untuk berbagi pengetahuan, berbagi motivasi dan inspirasi, diskusi dan sharing, kolaborasi dan pertukaran ide, serta membangun komunitas. Saya mengajak teman-teman semua untuk bergabung di YouTube Podcast Laksana dengan cara memberikan like, komen, serta subscribe channel ini dalam rangka memajukan podcast Laksana. Dan saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya untuk mendukung podcast Laksana, di mana saat ini kita sudah mencapai jumlah subscriber sebanyak 3.930 loh teman-teman. Doakan ya, semoga podcast Laksana bisa menjadi lebih baik lagi sesuai dengan saran dan juga masukan dari teman-teman. Pada kesempatan yang baik ini telah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa. Di sini kita kehadiran Bapak Ustadz Ahmad Bashid Lubis dan juga di sini ada Dr. Zulfikar SPKJ. Kami ucapkan kepada Pak Ustadz dan Pak Dokter selamat datang di podcast Laksana. Ya, terima kasih. Nah baik, jadi episode kali ini kita mengangkat topik terkait dengan kesehatan jiwa dalam keluarga dan komunitas, memperkuat hubungan dan penyembuhan bersama. Saya tidak lupa nih, sebelum memulai podcast ini akan memberikan suatu quotes buat teman-teman semua. Jadi, kesehatan jiwa adalah fondasi bagi kita semua dan itu merupakan kebahagiaan dan kesuksesan. Penting bagi kita untuk merawatnya dengan sebaik mungkin agar kita dapat hidup secara penuh dan bermakna. Dalam episode ini kita akan menjelajahi betapa pentingnya pemahaman akan kesehatan jiwa dalam konteks keluarga dan komunitas. Kita akan membahas bagaimana memperkuat hubungan dalam lingkungan yang menyokong, yang mendukung, dan bagaimana bersama-sama kita dapat mencapai penyembuhan jiwa. Oke, jadi sebelum kita memulai ini, saya ingin bertanya dulu, izin bertanya kepada Ustadz Ahmad. Jadi Ustadz Ahmad, bolehkah Ustadz memberikan tanggapan terkait hadirnya podcast Laksana ini yang diselenggarakan oleh kami para pelajar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bashid Lubis. Saya bertugas di Masjid Agung Karimun sebagai pengisi kajian dan tausiah baik dari bidang akhlak dan juga kajian hadis. Saya sangat mengapresiasi sekali dengan adanya acara ini karena pertama banyak nilai kebaikan yang kita dapatkan dengan diadakannya podcast ini, sehingga ketika didatangkan narasumber yang bisa memberikan banyak masukan ilmu, bahkan mungkin bisa menenangkan di saat-saat ada masalah dalam kehidupan kita ini, sehingga ini di satu sisi bisa menyejukkan orang banyak dengan adanya podcast ini, sehingga mudah-mudahan ini akan terus berlanjut, bahkan akan semakin meningkat kualitasnya sehingga semakin banyak orang yang suka dengan podcast ini. Amin, terima kasih. amin. Itu aja. Terima kasih untuk Pak Ustadz tanggapannya. Nah, untuk Dokter Zulfikar, bagaimana nih tanggapan dokter terhadap kehadiran podcast Laksana yang diselenggarakan oleh pelajar dan untuk pelajar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Zulfikar SPKJ. Saya bertugas di RSUD Muhammad Sani sebagai psikiater atau dokter jiwa. Kebetulan mendapat undangan dari podcast ini yang pertama kali dan mungkin sudah kesekian kalinya ya, episode yang kesekian kalinya.
dan saya sangat mengapresiasi sekali tentang kehadiran podcast ini dan juga kepada penyelenggara terutama ya Kodim Tanjung Balai Karimun dan mungkin sebagai pelaksana dari adik-adik yang di sekolah pelajar sebagai sasaran mungkin ya sasarannya. Jadi ini sangat bermakna positif sekali, terutama mungkin dari segi untuk promosi tentang kesehatan jiwa. Ya. Mungkin selama ini mungkin kalau di rumah sakit yang datang berobat itu yang sudah tarafnya berat, sudah membutuhkan pertolongan dari dokter, psikiater atau psikolog. Tapi masih di luar itu masih banyak lagi yang membutuhkan mungkin sebenarnya yang merasakan keluhan-keluhan tapi masih enggan, masih acuh atau mungkin masih membutuhkan juga dorongan bagaimana untuk menyelesaikan mungkin keluhan-keluhannya ya. Jadi mungkin di sini salah satu sasarannya di podcast ini mungkin kalau ada bisa mendengarkan atau bisa juga berinteraksi, kalaupun ya bisa berinteraksi karena ini kan ada biasa juga yang stigmanya kan, kalau mengalami gangguan jiwa mungkin takut menceritakan, takut ini. Jadi mungkin di sini juga bisa menimba pengalaman ilmu ya. Jadi sangat mengapresiasi dengan adanya podcast ini. Terima kasih Pak Dokter atas tanggapannya. Lalu teman-teman, pentingnya kesehatan jiwa itu menjadi semakin jelas ketika kita melihat betapa maraknya, betapa viralnya kasus bunuh diri yang sedang terjadi akhir-akhir ini di Kabupaten Karimun. Semakin banyak individu yang merasa terisolasi, merasa cemas, merasa banyak masalah, sehingga mereka putus asa dan memunculkan kebutuhan akan kesehatan jiwa dan upaya pencegahan terhadap tindakan ekstrim. Nah, jadi saya ingin bertanya nih kepada Dr. Zulfikar, bagaimana ya dokter kondisi kesehatan jiwa yang bisa menjadi faktor atau resiko yang mendorong seseorang untuk terjerumus ke dalam kasus bunuh diri? Kalau ini kita khususkan ke bunuh diri ya. Kalau bunuh diri itu sebenarnya bukan itu salah satu dari gejala dari gangguan jiwa. Mungkin dia itu salah satu gejala dari depresi, putus asa, stres gitu ya Pak Dokter. Stres yang berat atau mungkin stres kehidupan dalam keluarga, dalam pekerjaan. Kemudian itu sudah bisa berlangsung lama ya. Ataupun dia tidak berlangsung lama tapi stresnya langsung berat yang dihadapi. Jadi langsung putus asa. Oh, seperti shock gitu ya Pak Dokter. Stres berat. Biasanya sih bencana alam atau kehilangan itu. Oh, dia jadi trauma gitu ya? Trauma berat. Jadi itu kehilangan harapan untuk hidup. Tapi ada juga bunuh diri ini yang bukan karena stres, mungkin gangguan jiwa yang berat, kayak psikotik atau schizophrenia, itu yang dipengaruhi oleh halusinasi, suara bisikan-bisikan yang dia dengar, yang menyuruh dia untuk melakukan bunuh diri. Ada juga mungkin karena yang spontanitas, dia mengalami pertengkaran, tiba-tiba terlintas untuk mengakhiri hidup. Tapi kalau ini sasarannya di pelajar ini, saya rasa kalau pelajar itu tidak terlalu jauh kalau bunuh diri. Ada istilahnya kalau di pelajar itu self harm. Self harm itu adalah menyakiti diri, tapi tidak bertujuan untuk bunuh diri. Seperti barcode ya? Dokter, menyakiti diri ya, seperti mengiris itu, membenturkan kepala ataupun memukul dinding yang keras itu untuk melampiaskan stres. Tapi kalau untuk ke bunuh diri, kalau remaja belum. Gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Dokter. Nah, terus untuk Pak Ustadz nih, kalau dari sudut pandang agama ya Pak Ustadz, bagaimana agama itu memandang kasus bunuh diri ini? Baik, kalau kita berbicara tentang bunuh diri secara umum, bahwa kita tahu
dalam hidup ini kita punya konsep. Kehidupan kita ini, apalagi kita orang Islam, begitu kita ini dibimbing. Bimbingannya itu langsung yang Allah turunkan melalui Al-Quranul Karim yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Maka setiap ayatnya daripada Al-Quran itu merupakan bimbingan kepada kita umat Islam, bahwa dalam hidup ini kalau diikuti Al-Quran itu kita akan selamat sesuai dengan nama agama Islam, artinya selamat. Maka salah satu konsep yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran itu adalah larangan untuk menyakiti diri. Dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan, wala tulku biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu mengerjakan sesuatu yang mendatangkan, memberikan atau mengakibatkan kamu celaka. Baik celakanya itu kecil, apalagi yang celakanya itu besar. Nah, jadi dari segi konsep agama, bahwa secara umum Al-Quran telah melarang kita untuk mencelakai diri sendiri. Nah, kalau begitu dapat kita pastikan sesuatu yang disuruh oleh Al-Quran, maka itu dapat dipastikan bahwa ada manfaat untuk kita. Dan sesuatu yang dilarang oleh Al-Quran itu karena ada mudaratnya, bahayanya untuk kehidupan kita. Nah, salah satu yang dilarang oleh agama itu adalah secara umum, bahkan bahasa Al-Quran itu sangat indah sekali, mencakup perbuatan yang bisa mendatangkan celaka, binasa, apalagi kematian. Jadi kalau untuk remaja-remaja, contoh, itu balapan itu kira-kira macam mana itu? Dia mencelakakan sendiri. Berarti itu sesuatu yang harus dikontrol. Nah, nanti mungkin dari segi kesehatan jiwanya Pak Dokter akan lebih memberikan masukan kepada kita ya. Tapi dari sudut pandang agama itu termasuk yang mendatangkan kecelakaan. Sudah tahu itu sudah umum, itu pasti berbahaya. Nah, apa hukumnya? Tentunya itu tadi, kalau sesuatu yang kita anggap berpeluang akan mendatangkan kecelakaan atau kebinasaan, bahkan kematian, itu dilarang oleh agama. Hukumnya adalah dosa besar. Hukum bunuh diri itu dosa besar. Jangankan bunuh dirinya, berusaha untuk membunuh diri itu juga adalah dosa besar. Apalagi sudah datang kepada bunuh diri berakibat kepada kematian. Itu dalam Al-Quran ada dalilnya yang mengatakan bahwa bunuh diri itu adalah dosa besar. Kemudian dari hadis pun Rasulullah sudah mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa ya dalam satu kasus siapa yang menikam perutnya dengan besi, dicontohkan Nabi, siapa yang minum racun, siapa yang melompat daripada mungkin bangunan yang tinggi sehingga mengakibat, itu semua diancam oleh Nabi. Ancamannya apa? Ancamannya adalah neraka menunggunya. Artinya kalau sudah diancam itu merupakan dosa besar. Dan salah satu di antara ciri dan tanda dosa besar itu ada ancaman daripada Al-Quran, ada ancaman daripada Rasulullah. Dapat dipastikan bahwa itu adalah salah satu ciri daripada perbuatan yang dikategorikan di dalam dosa besar, kira-kira begitu. Jadi dalam agama sangat dilarang sekali untuk bunuh diri, apalagi segala sesuatu yang menyampaikan dia kepada bunuh diri. Nah, jadi usahanya itu pun usaha untuk bunuh diri itu, misalnya ada orang bunuh diri tapi ternyata gagal gitu kan. Kan ada juga orang bunuh diri kadang-kadang masih hidup dia. Ada mungkin masih hidup atau memang mungkin nasib dia ada orang lihat kan gitu kan. Itu walaupun dia tak sampai bunuh diri, usaha yang dia lakukan itu sudah berdosa itu.
dosa besar. Jadi bukan hanya bunuh dirinya, usahanya itu seandainya gagal pun tetap juga jadi dosa. Kira-kira begitu ya. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Nah lalu Dokter Zulfikar, apa saja ya tanda-tanda yang biasanya terjadi di kesehatan jiwa seseorang yang bisa kami lihat sekarang ini, yang pastinya ini sebagai upaya lah dalam mencegah kasus bunuh diri, gejala atau tanda-tandanya? Ya, bunuh diri itu misalnya itu kan sebenarnya diawali dengan ada pikiran atau ide-ide untuk mengakhiri hidup. Ide-ide itu bisa ringan, bisa sedang, bisa berat, dan bisa muncul terus-menerus dan bisa muncul kadang-kadang. Ada sekitar lintasan, ada keinginan untuk mengakhiri hidup. Dan kalau itu pun kita sebut sebagai impuls juga ya, impuls untuk mengakhiri hidup. Jadi kalaupun dia muncul itu, ya dia langsung mengakhiri hidupnya. Mungkin ada juga direncanakan, kalau mungkin kata Pak Ustaz tadi yang jenis-jenis bunuh dirinya, ada yang mau pakai tali, ada yang mau meloncat, ada yang minum obat-obatan, ada juga itu sesuai dengan perencanaan, biasanya sudah direncanakan jauh hari juga, dan itu biasanya juga diceritakan ke orang-orang lain, orang-orang di sekitarnya. Dia sudah mengeluh bahwa dia sudah tidak kehilangan harapan, sudah hampa hidupnya, lebih baik mau mati aja. Itu sering itu dia menceritakan. Mungkin yang menghalangi dia itu mungkin masih ada pikiran dengan keluarganya, mungkin anaknya, misalnya anaknya saya masih kecil, atau mungkin dalam Pak Ustaz ya agamanya, ini agama sangat melarang. Disitulah pentingnya kita masuk, memberikan motivasi agar jangan sampai terjadi gitu. Kalau Pak Ustaz kita ancam aja Pak Ustaz ya, bahwa bunuh diri itu masuk neraka tempatnya ya. Jadi dia takut juga melakukan. Tapi kalau kita mendengarkan juga keluhan-keluhannya, dan memang kalau dia butuh, mungkin ada mengalami juga penyakit, ya kita obati juga penyakitnya. Kalau mungkin ada masalah yang lain, ya kita selesaikan masalahnya. Mungkin adalah masalah keluarga atau masalah ini yang bisa membebani. Karena ada juga obat-obatan itu yang bisa meningkatkan mood, bisa dia jadi semangat kembali. Itu hanya membantu aja obat-obatan. Jadi semangatnya nanti kembali, nanti bisa beraktivitas lagi, dan tapi tetap juga dipantau. Mungkin sekali-kali, mungkin kalau ada masalah baru lagi bisa memicu lagi keinginan untuk melakukan bunuh diri. Jadi itu pentingnya juga tadi Pak Ustaz ya, spiritual agama, dan itu juga bagian dari jiwa Pak Ustaz. Jiwa itu luas. Kalau kami ya khusus untuk mentalnya. Jadi kalau agama itu bagian dari spiritual, sosial juga Pak Ustaz, pergaulan, komunitas ya. Salah satu tadi. Terima kasih Pak Dokter. Nah lalu Pak Ustadz, apa hikmah dan juga nasihat dari sudut pandang agama yang sekiranya bisa menolonglah individu yang mungkin sedang merasa banyak masalah, sedang merasa putus asa, atau sedang merasa penderitaan mental gitu Pak Ustadz? Baik. Ya, pertama kita harus ketahui bahwa ini kapasitas saya berbicara sebagai narasumber dari sudut pandang agama ya. Pertama kita harus tahu bahwa kita ini hidup di dunia, ya kan? Dunia ini memang tempat susah. Iya. Dunia ini memang tempat susah. Artinya bahwa senang dan susah itu berdampingan. Jadi begitulah. Setiap hari kadang kita senang, kadang kita susah, kadang kita lapang, kadang kita sulit, kadang kita tertawa, kadang kita menangis. Hidup ini sampai mati akan begitu, iya kan? Nah, kalau begitu senang akan berdampingan dengan susah, lapang akan berdampingan dengan sempit, sulit, kan begitu kan? Nah, jadi banyak orang yang sanggup ketika lapang, senang, gembira, bahagia, orang sanggup menerima itu semua.
Tapi banyak orang yang tidak sanggup ketika Allah timpakan kepadanya ujian yang lebih berat daripada biasanya. Allah berikan kepadanya musibah-musibah. Tapi semuanya sebenarnya kalau kita dari sudut pandang agama, yang dua ini semuanya berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kadang-kadang kita ini kan lupa kepada rukun iman yang kelima, atau rukun iman yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Kalau bahasa yang lebih mudah dipahami orang banyak, takdir baik dan takdir buruk. Artinya setiap individu itu Allah menetapkan baginya ada saatnya dia menerima takdir baik, ketetapan Allah ditetapkan baginya baik, ketetapan Allah baginya yang tidak baik. Yang tidak baik bukan menurut Allah, menurut kita tak baik untuk kita, kan begitu. Nah, kalau bagi Allah kita tidak bisa komentar karena dia adalah king of the king yang tidak bisa komentari apapun yang dikerjakannya. Memang harus kita puji, harus kita puji. Nah, tidak baik menurut kita. Oleh sebab itu, kalau sudah pahamlah kita sedang berada di mana, di satu tempat, ya, di satu tempat, bahwa beriringan antara kesenangan dengan kesusahan. Kalau begitu, bagaimana cara kita untuk bisa dapat menerima berlapang dada ketika datang sesuatu yang tidak kita sukai, ya kan? Nah, jadi itu berangkat dari mana? Berangkat daripada dia mengenali bahwa yang memberikannya ini siapa. Kalau yang dia tahu bahwa ini kan ketetapan dari Allah, Allah kasih yang baik, alhamdulillah. Yang Allah kasih yang tidak kita sukai kedatangannya, kita mengatakan innalillah. Sebenarnya makna innalillah itu apa itu? Karena ketika orang punya anggapan kalau dapat musibah atau misalnya ada orang meninggal, kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya ini asumsi atau anggapan orang yang salah, bahwa kalimat inna lillah ini menunjukkan bahwa kelemahan kita untuk kelemahan kita, bahwa kita tidak semua yang kita inginkan akan tercapai. Saat itu kita akan mengatakan innalillah. Misalnya kita ingin selalu senang, kita ingin selalu gembira, kita ingin selalu bahagia, tapi ternyata yang datang kepada kita adalah kesedihan. Itu tidak bisa dihambati, dielakkan. Nah, jadi kalau sudah tahu kita bahwa ini datang dari Allah, maka kita ucapkan inna lillah, ya Allah, memang betullah kami ini adalah milik Engkau. Makna milik di sini, kalau kita umpamakan misalnya sama seperti kita di rumah punya TV. TV itu dikendalikan oleh remote. Remote ini tergantung siapa yang pencet. Artinya ketika kita pencet siarannya, misalnya siaran Indosiar, gitu kan, itu TV nggak pernah dia protes. Jangan saya lah, siaran yang lain aja, kira-kira begitu. Nah, menunjukkan bahwa TV itu milik kita, semau kita mengatur dia. Tidak pernah TV itu protes. Nah, sama dengan kita ini jadi TV. Kita ini jadi TV yang, ya, kalau Allah pencet siarannya siaran kebahagiaan, ya alhamdulillah. Kalau Allah pencet siarannya siaran musibah, ya innalillah. Kita tidak ada daya dan upaya untuk mengatur Allah, dan itulah akhlak yang paling mulia. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya ketika datang musibah itu, datang masalah dalam kehidupan ini, bagaimana cara memanagenya supaya dia tidak menjadi petaka? Sudahlah dapat musibah, dapat pula dosa. Bagaimana caranya? Caranya kita berbaik sangka kepada Allah. Kalau bahasa sekarang husnuzon. Husnuzon itu apa artinya? Berbaik sangka kepada Allah, bahwa ada hikmah di balik ketika Allah mendatangkan musibah kepada kita. Barangkali yang pertama itulah cara Allah untuk misalnya supaya kita yang selalu
berbuat salah, silap itu supaya terhapus dosa kita. Mungkin itu salah satunya cara Allah untuk menghapusnya. Yang kedua adalah mungkin ada hikmah di balik itu. Kadang-kadang begini, lemahnya manusia ini, jangankan 1 tahun yang akan datang, 1 bulan yang akan datang, 1 hari satu hari yang akan datang, 1 jam yang akan datang pun kita tidak tahu apa yang terjadi. Itu menunjukkan kelemahan kita. Jadi kalau sudah faham kita bahwa kita lemah, bahwa kita tidak tahu apa yang terjadi pada esok hari, barangkali kalau ditimpakan musibah, barangkali kalau kita pergi kepada konsep agama ya, inna ma'al usri yusra, mungkin hari ini kita susahnya sedikit, tapi besok kita akan mendapatkan kemudahan yang lebih besar, yang lebih membahagiakan. Jadi saya pikir kita harus banyak berbaik sangka kepada Allah, bahwa dalam segala apa saja yang ditakdirkan Allah sudah pasti ada baiknya untuk kita. Kira-kira begitu singkat. Terima kasih Pak Ustadz. Nah, lalu Pak Dokter, bagaimana ya peran keluarga dalam mempengaruhi kesehatan jiwa anggota keluarganya? Ataukah ada pola-pola umum yang bisa dijumpai dalam praktek keseharian? Memang untuk kita khususkan ke remaja ya. Remaja itu kan sudah masuk salah satu tahap perkembangan ya, dari anak, remaja ke dewasa. Jadi peralihan itu, remaja itu peralihan. Jadi kalau anak-anak itu masih tergantung dari keluarga. Tapi kalau sudah masuk remaja itu sudah mau memisahkan diri dari kontrol orang tua. Jadi lebih banyak ke arah bergaul dengan kawan-kawan sebaya ya. Jadi tapi belum bisa mandiri juga, masih bergantung juga. Masih bergantung. Tapi sudah ada, kalau istilahnya di situ dalam keluarga sudah ada istilah pembangkangan. Iya, betul. Tapi itu normal kalau betul. Remaja pembangkangan, dan itu juga harus dipahami oleh orang tua bahwa ini anaknya sudah masuk remaja, bukan anak-anak lagi. Tapi mungkin tetap juga harus dikontrol ya. Pergaulannya, dengan siapa dia bergaul. Nggak bisa dibebaskan segitu. Mungkin termasuk agamanya Pak Ustaz ya. Iya, betul. Nah, salatnya gimana ya? Apakah sering ditinggal atau ini ya? Kemudian sering juga ke masjid mungkin Pak Ustaz. Jadi kan kalau dia laki-laki dia harus ke masjid. Itu salah satu juga ya, mendengarkan tausiah ceramah dari Pak Ustaz ya. Jadi peran keluarga itu sangat penting. Dan juga itu bagi remaja ya, meskipun dia sudah bisa mau keluar kontrol dari orang tuanya. Dan mungkin juga setelah itu mungkin di sekolah, di pergaulan, kawan-kawannya di sekolah dan di luar sekolah. Itu juga sangat mempengaruhi dari remaja itu ya. Dari pergaulannya. Dari pergaulannya. Mungkin ada pergaulan yang positif, mungkin ada juga yang pergaulan yang bersifat negatif. Yang mengarahkan ke arah. Itu juga pandai-pandai juga untuk bergaul ya. Apalagi sekarang di sekolah-sekolah itu banyak sekali menghadapi juga masalah-masalah Pak Ustaz. Dari kawan-kawannya misalnya sering dibully. Iya, betul. Itu membuli itu bisa menjadi merusak mental juga. Merusak mental, dan itu bertahan. Jadi memori yang buruk untuk masa depannya. Jadi ada andilnya untuk menimbulkan nanti gangguan jiwa kalau tidak teratasi secara baik. Ya. Tapi banyak juga kegiatan-kegiatan yang positif di sekolah yang perlu untuk menyalurkan bakat-bakat ya. Termasuk salah satunya di podcast ini. Ya, untuk adik kan ya. Betul. Itu hal yang positif, karena di sini banyak ilmu pengetahuan dari berbagai narasumber yang bisa, dan kedepannya juga bisa sebagai bekal juga untuk ini ya. Ya. Terima kasih Pak Dokter. Lalu untuk Pak Ustadz, bagaimana ajaran agama itu dapat menjadi sumber kekuatan untuk menghadapi situasi-situasi sulit ini yang mungkin melibatkan keluarga atau lingkungan pertemanan atau lingkungan sosial? Baik. Itu perlu diketahui juga ya, bahwa umpama pokok itu semakin tinggi, tentunya semakin kencang anginnya gitu kan. Dalam konsep agama begitu.
Apa itu? Dalam bahasa Rasulullah, asyaddul bala al-anbiya summa al-awliya summa salihun summa al-amsal fa-amsal. Dalam bahasa kita, ujian yang paling berat itu sebenarnya ditimpakan kepada orang yang paling Allah sayangi. Jadi bukan berarti yang paling Allah sayangi tentu orang yang diangkatnya kepada derajat yang paling tinggi, dan itu adalah derajat yang paling tinggi dalam agama. Yang pertama adalah Rasul, yang kedua adalah para nabi-nabi. Nah, justru ketika seseorang sudah sampai kepada tingkatan yang tinggi, tentu ujian dan cobaan itu jauh lebih berat lagi. Sama dengan kita lah, anak-anak sekolah gitu kan, nggak sama ujiannya kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan tidak sama. Kelas 9, kelas 7, kelas 8, kelas 9 nggak sama. 11, 12, 13, kelas 12 itu nggak sama ujiannya, tergantung kepada dia sedang berada di sekolah mana, kan gitu Pak Dokter kan. Nah, kira-kira begitu, bahwa kita harus tahu bahwa kita berada di level mana. Kata Rasulullah, yang pertama itu adalah para nabi-nabi, itu paling berat ujiannya itu. Padahal mereka orang yang paling disayang oleh Allah. Kemudian al-aulia itu nomor 2, ya. Bukan nabi, bukan rasul, tapi mereka adalah orang-orang yang kualitas ibadahnya luar biasa. Justru mereka lebih berat lagi, lebih berat daripada kita ujiannya. Kemudian orang-orang baik, artinya orang-orang baik ini seringkali datang ujian, cobaan. Nah, di saat itu kita disuruh oleh agama sebenarnya kita harus banyak bergaul dengan orang-orang baik. Gitu. Kalau sekarang anak-anak ikutlah di dalam komunitas-komunitas yang baik. Misalnya di Karimun ini ada yang komunitasnya seperti GCM, Gerakan Cinta Masjid, kan gitu kan? Remaja masjid. Untuk remaja masjid gitu kan. Jadi mereka ada babut dakwah gitu kan. Itu adalah komunitas-komunitas positif yang akan mengalihkan kita daripada kegiatan-kegiatan negatif. Bahkan mungkin pikiran-pikiran negatif itu akan hilang dengan sendirinya ketika kita sudah aktif di komunitas-komunitas yang baik ini. Jadi salah satu yang perlu diperbanyak kalau menurut saya Pak Dokter di Karimun ini adalah komunitas-komunitas remaja yang dibimbing oleh senior-senior, atau mungkin ada pembinaan sehingga itu tadi anak-anak remaja tidak merasa terbiarkan. Kalau orang tua berapalah pula dia membimbing anaknya Dokter, ya kan? Orang dia sibuk untuk mencari nafkah, bekerja. Sementara yang membimbing jiwanya ini siapa? Rohaninya itu akan dibimbing oleh siapa? Kalaulah cuma di sekolah, itu kan di sekolah ada yang harus diajarkan. Sementara bukan itu kebutuhan mereka. Kebutuhan mereka di luar sekolah itu, dengan berkembangnya zaman, handphone harus punya, kendaraan harus punya. Bagaimana seandainya kalau handphone yang diinginkannya tidak dapat dia miliki, motor yang diinginkannya tidak dapat dia miliki, itu juga akan menjadi bahan depresi juga, stres juga. Sehingga ketika ada bimbingan daripada komunitas yang positif itu kemudian dibimbing, tidak semua yang kita inginkan dapat kita raih. Kenapa? Jawabannya karena tidak semua yang kita inginkan itu baik untuk kita. Barangkali ada yang tak baik, sehingga Allah sayang kepada kita. Dia tak berikan. Misalnya kalau seorang remaja laki-laki, Allah tak kasih motor, kan gitu kan. Sebab apa? Motor itu nanti kalau misalnya dia bawa, barangkali akan memberikan mendatangkan kecelakaan bagi dia. Jadi butuh penyembuhan jiwa yang seperti ini harus, seperti kata Pak Dokter, dari yang ringan sampai ke yang berat itu bertahap sehingga hilang penyakit kejiwaan itu. Kira-kira begitu ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Lalu Pak Dokter, dalam konteks kesehatan jiwa keluarga, apa saja langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan untuk memperkuat hubungan sesama dan juga untuk memfasilitasi proses penyembuhan bersama?
Kalau ini kan udah bisa berbicara tentang proses penyembuhan. Berarti dia sudah ada mungkin sudah ada gangguan atau gejala yang dialami. Mungkin kalau keluarga sadar, ya misalnya kan keluarga sendiri itu harus bagus Pak. Ya, karena kan kita lihat keluarga itu kan antara hubungan sesama keluarga itu sudah itu juga nggak bagus, antara suami dengan istri, antara ibu dan anak, atau antara saudara juga sudah nggak bagus. Apalagi zaman handphone maksudnya. Iya, betul. Di meja makan sama-sama kumpul, tapi masing-masing melihat handphone. Ya. Sebenarnya ada aturan-aturan di dalam keluarga seperti itu Pak Kas ya. Misalnya kalau lagi makan, lagi bersama, nggak boleh handphone itu harus dimatikan, kemudian menjalin komunikasi antara ibu dan anak. Kalau mendengarkan permasalahan anak, dan mungkin orang tua bisa memberikan saran Pak Ustaz ya, bagaimana mungkin menghadapi atau memberikan semangat lah. Misalnya di sekolah ini lagi ada dengan kawan atau ada dengan pelajaran susah, jadi mulai frustasi anaknya, mulai sedih. Itu kan tak boleh dipendam, harus dikeluarkan. Anak cerita, minimal orang terdekat itu adalah ayah atau ibunya yang harus mendengarkan. Meskipun ayahnya sibuk atau ibunya sibuk, mungkin dua-duanya bekerja, mungkin harus meluangkan waktu untuk mendengar keluh kesah anaknya. Ya, bukan hanya dukungan dari materi Ustaznya. Iya, betul. Dukungan moral, rohani juga itu penting bagi. Jadi harus ada keseimbangan dalam keluarga. Baik, terima kasih Pak Dokter. Lalu Pak Ustadz, apa pesan atau nasihat dari sudut pandang agama untuk keluarga ataupun komunitas yang mungkin sekarang sedang mendukung salah satu dari anggota keluarganya yang sedang mengalami masalah mental? Jadi keluarga itu kan berbeda-beda. Ada keluarga yang mapan, keluarga yang cukup, bahkan ada keluarga yang memang serba kekurangan. Jadi oleh sebab itu semuanya sebenarnya berasal daripada ilmu masing-masing gitu kan. Bahwa kalau kata Imam Syafi'i itu, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, siapa yang ingin kebahagiaan dunia dia harus punya ilmu. Imam Syafi'i mengatakan tidak mesti punya harta. Artinya bahagia itu tidak harus punya banyak harta, tidak memiliki segalanya. Jadi kita harus tahu konsep bahagia itu adalah bukan harus dengan memiliki segalanya. Jadi ini yang kadang-kadang orang karena terlalu banyaknya melihat televisi atau media, sehingga yang di kepalanya itu orang itu punya ini, punya itu, kalau saya tak begitu saya tak bahagia. Tidak begitu sebenarnya. Jadi kita itu bahagia sebenarnya punya ilmu. Kalau punya ilmu, alhamdulillah, misalnya kita diberikan oleh Allah, misalnya ada harta gitu. Tapi orang yang tak diberikan oleh Allah harta pun bisa juga bahagia. Jadi itu tergantung ilmu kita. Maksud ilmu kita ini macam mana? Bahwa kita tahu semua ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak ingin kaya? Siapa yang tidak ingin punya segalanya? Siapa yang tidak ingin kemana-mana? Tapi kita terbatas, bahwa harus paham kita ini diatur oleh Zat yang Maha mengatur. Ketika Allah menetapkan kita ini berada di dalam satu keluarga atau komunitas yang memang kurang mampu, apakah kita tidak bahagia? Tidak. Kita bisa bahagia. Bahagia itu apa? Kan banyak itu. Bahagia itu tentunya dalam hati. Nah, bukan materi. Contoh loh, adik-adik sekalian harus paham berapa banyak ketika kita nonton di TV itu yang banyak masuk di dalam masuk penjara gara-gara
memakai narkoba, tersandung kasus narkoba kan. Kita tahu bahwa narkoba ini kan penenang. Iya kan? Berarti mereka memakai itu karena ketenangan jiwanya sedang terusik tuh. Tidak tenang hatinya. Padahal dia orang kaya. Itu secara logika membuktikan bahwa itu tidak selamanya bahwa kekayaan itu harus dengan kaya baru kita bisa bahagia. Tidak. Tapi kalau misalnya kita tahu saja bahwa ini adalah ketetapan Allah, kita tinggal berusaha, kemudian kita tawakal, maka insya Allah kalau kita punya ilmu bahwa ini semuanya datang dari Allah, maka kita akan bisa menikmati. Jadi konsep terakhir yang bisa kita pakai di dalam meraih kebahagiaan itu adalah qanaah. Apa itu merasa qanaah? Merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah, merasa puas dengan segala pemberian Allah. Insya Allah itu akan bahagia walaupun tak memiliki banyak harta. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Lalu Pak Dokter, bagaimana dari pandangan Pak Dokter nih melihat masih banyak individu di luar sana yang mungkin menganggap negatif tentang permasalahan jiwa sehingga banyak yang tidak peduli. Contohnya mungkin remaja ya Pak Dokter, dia mungkin melihat temannya ini lagi depresi atau lagi stres, tapi mungkin malah dianggap seperti alah itu terlalu banyak lebay gitu kan. Sehingga mereka tuh seperti acuh, seperti tidak peduli dengan masalah kesehatan mental yang mungkin perlahan mulai muncul. Ya, jadi mungkin kalau kita melihat dari kawan kita sudah mengalami gitu, misalnya ada perubahan, dulunya dia ceria, tiba-tiba jadi sedih, jadi pendiam, kok bisa begini, mungkin itu sudah mengalami itu ya masalah atau mungkin dalam prestasi belajar dulunya dia bisa pandai, bisa juara, tapi tiba-tiba tak juara lagi, atau mungkin atau jarang masuk sekolah lah, atau mungkin mudah marah, mungkin mudah tersinggung, emosional dan mungkin atau jadi penyendiri, nggak mau lagi bergaul dengan kawan-kawannya. Itu mungkin butuh juga bantuan dari kawan-kawannya. Misalnya kawan terdekat, harus memberikan perhatian. Mungkin cari tahu dulu. Biasanya kan, tapi jangan juga kalau kawannya curhat nanti bocor kemana-mana. Itu adalah yang mendengarkan curhat itu cukup sampai dia aja yang mendengarkan. Jika kita menampung keluh kesahnya itu sudah bagus itu sebenarnya, karena itu salah satu juga dari faktor penyembuhan, karena dia nggak bisa mengeluarkan, dia akhirnya dikeluarkan, artinya ventilasi ya, ventilasi mengeluarkan, akhirnya yang selama ini menjadi beban pikirannya sudah tersalurkan. Ditambah lagi mungkin dengan saran-saran yang tidak terlalu berat lah yang bisa dilakukan. Itu adalah salah satu juga faktor penyembuhan ya. Dan itu ada dapat pahala juga ya. Suatu kebaikan juga gitu. Tapi kita juga harus bertanggung jawab, itu sebagai kawan itu nggak boleh disebar kemana-mana, nggak boleh. Cukup kita sama kawan aja ya. Itulah gunanya kawan terdekat. Tapi mungkin kalau ada kawan-kawan yang lain yang tidak menganggap itu masalah, malah memperberat, nah itu juga mungkin harus butuh bantuan dari guru mungkin ya, untuk memberi pengertian lah ya, bahwa kita ini bukan suatu saat juga nanti kita juga mengalami seperti itu ya, kita juga nanti butuh bantuan dari orang lain, kawan-kawan. Terima kasih Pak Dokter. Lalu Pak Ustadz, dari perspektif agama, bagaimana nilai-nilai spiritual itu dapat memberikan harapan dan juga motivasi bagi individu yang mungkin di luar sana sedang merasa terdesak atau merasa ingin bunuh diri? Baik. Agama itu adalah memang dia power, punya kekuatan. Di saat kita lemah, agama itu membuat kita punya kekuatan. Oleh sebab itu, ketika kita hidup dengan mengikuti
konsep agama, maka itu tadi, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan ada kemudahan di balik kesulitan itu. Itu kan harapan itu. Saya misalnya sedang susah, kemudian membangun di dalam hati saya misalnya baik sangka tadi, baik sangka, husnuzon kepada Allah bahwa ini merupakan ujian supaya saya naik kelas di hadapan Allah. Ini merupakan ujian, mungkin ada hikmah yang lebih besar daripada ini. Kan harapan. Jadi agama itu selamanya bila dipakai di dalam kehidupan kita, tidak pernah kita punya sifat akan senantiasa optimis dan tidak pernah pesimis. Kan agama itu mendatangkan optimis. Kadang-kadang orang yang bunuh diri itu sebenarnya karena, mohon maaf, dari satu sisinya ini Pak Dokter kan, misalnya itu karena dia lupa kepada Allah bahwa dia punya Tuhan yang sangat baik loh. Baiknya di mana? Coba saya buat, kita punya logika. Allah memberikan kepada kita yang tidak pernah kita minta. Kalau ditanya, ayo, apa nikmat yang Allah bagi kepada kita, gak pernah kita minta tapi dikasih kepada kita? Bernafas, Pak Ustaz. Setiap hari kan doa, ya Allah panjangkan umur saya. Orang panjang umur pasti bernapas. Apa kira-kira? Ayo. Coba ini kan, salah satu contohnya adalah kita diberikan nikmat bentuk tubuh. Bentuk tubuh itu tidak pernah ada orang yang memintanya kepada Allah, tapi Allah kasih kepada kita nikmat bentuk tubuh. Dalam Al-Quran Allah membahasakannya, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk ini. Jadi orang yang punya kelainan jiwa atau penyakit jiwa itu salah satunya karena dia lupa Allah itu maha baik, sehingga kebaikan Allah itu salah satunya Allah memberikan sesuatu yang tak kita minta, Allah bagi kepada kita. Kemudian yang kedua adalah jangan lupa, supaya mendatangkan rasa optimis itu, Allah bisa membuat segalanya, yang tak ada menjadi ada, yang ada menjadi tak ada. Di situ mendatangkan sifat optimis itu. Artinya apa? Yang dulunya susah kan bisa Allah buat jadi senang. Yang dulunya itu optimis itu. Yang dulunya senang, jangan berbangga hati, jangan dulu sombong. Allah bisa membuat yang senang menjadi susah. Artinya yang kaya bisa dibuat jadi miskin, sehingga orang tidaklah menjadi sombong, dia akan menjadi tawadu. Nah, begitu ya kira-kira. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ya. Lalu Pak Dokter, apa role model atau contoh pembinaan yang bisa kita promosikan, yang bisa kita tunjukkan kepada publik untuk menolong menyadarkan betapa pentingnya kesehatan jiwa itu untuk pencegahan kasus bunuh diri? Ya, untuk kasus bunuh diri ini memang perlu promosi juga yang terus-menerus. Dan bukan hanya tanggung jawab dari Jiwa Ustaz ya. Iya, semua tanggung jawab kita bersama. Apalagi Pak Ustaz juga dalam segi spiritual agama, dari segi kami, dari segi mental, mungkin dari segi yang lain, dari segi sosialnya juga, dari sekolah, semua itu butuh perhatian kita semua. Role modelnya ini mungkin dimulai dari keluarga mungkin ya. Kita harus membina keluarga yang harmonis, Pak. Betul. Karena ini dasarnya. Mungkin ditambah lagi dengan mungkin pengetahuan agama mungkin ya. Bisa mencegah untuk melakukan perbuatan-perbuatan mungkin yang seperti bunuh diri ya. Atau mungkin kita melakukan screening, misalnya screening secara umum, mungkin di sekolah-sekolah bisa dilakukan screening tentang mungkin masalah mental, ada mungkin keterlibatan juga dari sarana kesehatan, dari tingkat puskesmas sampai rumah sakit sampai dinas kesehatan, dan yang termasuk yang mendukung yang instansi-instansi yang lain, termasuk saat ini juga ini kan salah satu hal positif yang sangat positif untuk
mempromosikan itu bagaimana kesehatan jiwa itu sebenarnya bisa ditangani atau bunuh diri itu sebenarnya bisa dicegah prosesnya, dan mungkin bisa kita tangani secara bersama-sama, Ustaz ya. Iya, sama-sama. Misalnya ada kasus diperkuat juga mentalnya, mungkin diperkuat, diperbaiki mungkin harapannya, dan mungkin secara ininya agamanya mungkin prosesnya. Tapi kalau memang selama ini kalau misalnya kita lihat orangnya itu memang belum dekat dengan agama, ya kita dekatnya kita karena ini kan agama ini tidak langsung kita kasih ceramah langsung betul. Ada proses-prosesnya juga. Ada mungkin pendekatan segitulah, sama juga lah dengan jiwa ini, mungkin harus pendekatan sampai ke tahap-tahap dia bisa mengerti sebenarnya apa tindakannya ini sesuai enggak dengan agama, atau dan mungkin kegiatan-kegiatan keagamaan juga, bukan hanya pikiran itu berdosa ini, tapi tanpa disertai dengan tindakan, mungkin mungkin itu yang. Baik, terima kasih Pak Dokter. Oke, lalu Pak Ustadz, apa yang bisa dilakukan oleh komunitas agama untuk menciptakan lingkungan yang mampu memahami dan juga mendukung orang-orang di luar sana yang mungkin sedang mengalami masa-masa sulit atau sedang mengalami masalah kesehatan jiwa? Right. Tentunya jiwa yang kosong itu sangat mudah untuk dikendalikan oleh bisikan-bisikan atau halusinasi gitu kan. Itu karena tidak ada yang peduli, atau mungkin dia menyendiri. Itu seperti kata Pak Dokter tadi, kita itu jadilah orang yang bermanfaat. Khairukum anfa'ukum linnas. Yang paling baik di antara kamu untuk orang yang paling banyak manfaatnya. Jadi kita diberikan Allah potensi masing-masing. Misalnya saya ini orang yang punya kawan banyak. Saya memiliki kemampuan di bidang mungkin saya punya segalanya lah. Ketika ada kawan yang merasa tersisih karena dia tidak bisa seperti yang lain, mungkin bantu. Ketika kemudian yang lain dia tidak dari sisi materi, tapi dia dari sisi dia orang pintar, dia bisa membantu dengan ilmunya, kan gitu kan. Jadi ada potensi sebenarnya dibuat Allah bagi kita semua untuk menolong sesama, kan gitu kan. Nah, jadi menolong individu itu tentunya pertama kita perhatian kepada dia, perhatian secara khusus, perhatian secara umum. Secara khususnya ya kita sapa dia, kemudian secara umumnya ya kita bawa dia ke tempat yang membuat dia hilang kegelisahan, kekhawatiran yang selama ini dirasakannya. Itu sudah pasti kalau sudah bergaul, yang dibicarakannya yang baik-baik, pasti insya Allah nanti hilang dengan sendirinya itu semua. Jadi perlu sangat kita membangun komunitas-komunitas yang baik di Karimun, yang mengarah kepada harapan-harapan di masa depan gitu. Nah, jadi kalau dengan begitu insya Allah tidak ada anak-anak remaja kita yang terbiarkan. Kan sekarang ini banyak juga komunitas, ada juga sih, tapi tidak kadang ada yang tak ikut karena tidak ada yang memberitahu. Tapi kalau seandainya satu komunitas itu mencari atau memang dia berusaha supaya kawan-kawan yang lain ajak ya, kan gitu kan. Nah, jadi itu seolah-olah itu perhatian kepada orang lain tuh kan. Nah, jadi dengan memperhatikan orang lain, insya Allah kita semua bisa menjadi orang yang terbaik di hadapan orang lain, terlebih-lebih lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saya tutup, orang yang paling kita sukai adalah orang yang paling memperhatikan kita. Itu sudah pasti itu. Nah, kalau begitu jadilah orang yang terbaik dimanapun dan kepada siapapun. Itu saja barangkali dari saya. Terima kasih Pak Ustadz. Nah,
Teman-teman, kita sudah mengetahui bahwa gangguan jiwa itu berpotensi terjadi pada para pelajar dan saat ini dianggap sebagai beban mental yang sangat rapuh bagi generasi muda. Mereka rentan mengalami tekanan akademis, pergolakan emosional, dan stres berlebihan sehingga sering disebut sebagai generasi strawberry. Kenapa kita disebut sebagai generasi strawberry? Karena kita dianggap sebagai generasi yang rapuh. Kita seringkali dikaitkan dengan ketidakmampuan menanggung tekanan atau kesulitan menghadapi tantangan di tengah kehidupan modern yang kompleks. Nah, lalu Dr. Zulfikar, mengapa penting bagi para pelajar seperti kami untuk memperhatikan kesehatan jiwa mereka dan bagaimana kondisi kesehatan jiwa itu bisa mempengaruhi kinerja atau akademis dan kesejahteraan kami secara keseluruhan? Ya, saya dari segi pandang kekinian Pak Ustaz ya. Iya, silakan. Kalau dulu kita zaman kita Pak Ustaz ya. Dulu kita itu lebih banyak main di luar. Iya. Nanti malam baru dicari sama orang tua. Mana nih anaknya tidak kembali. Tapi kalau kekinian anaknya nggak mau keluar, di rumah aja, di kamar aja. Mungkin main HP lengkap di situ. Jadi orang tuanya yang risau. Kenapa anaknya tak keluar-keluar ini malah disuruh keluar. Sekarang berbalik dokter ya. Berbalik. Jadi mungkin harus ada juga dikontrol itunya kegiatan-kegiatan itu karena namanya ada zaman internet kan. Ada itu internet addiction itu bisa membuat kita ketagihan, bisa membahayakan kalau tidak terkontrol dan mungkin bagi remaja itu butuh juga kontrol dari orang tua. Mungkin dari segi mana pemakaiannya kan, karena di semuanya internet itu ada positif, ada negatifnya. Tapi banyak sekali yang kalau kita tidak salah jalan, ya itu sampai mungkin ada judi online, game online, itu bisa menghabiskan waktu. Dan mungkin tanggung jawabnya sebagai mungkin remaja atau siswa itu tidak terlaksana, mungkin sudah tidak bisa belajar. Sebenarnya kalau internet itu bisa dimanfaatkan untuk mencari mungkin pelajaran ya, tapi banyak sekali situ iklan apa gitu mungkin, jadi terbuang-buang waktu, jadi akhirnya akademisnya terganggu dan bisa sampai tidak tidur, begadang sampai pagi karena lagi asiknya mungkin lagi nonton atau main game, sampai padahal besoknya sekolah, sampai di sekolah tidak maksimal, sudah ngantuk. Sudah ini ya. Jadi itu juga masalah yang sekarang ini Pak Ustaz ya. Iya. Jadi internet itu perlu juga ada perhatian dari orang tua. Kalau apalagi kalau judi itu Pak Ustaz. Iya dong. Sudah mencangkup judi atau game yang menggunakan uang itu tidak peduli Pak Ustaz. Uangnya dari mana? Mungkin dari orang tuanya kalau bisa ya. Karena itu akan segi merangsang terus, nambah terus. Padahal kalau kita tahu kan kalau judi itu kan mungkin tidak ada menangnya Pak. Iya, udah diatur oleh komputer, mungkin sebagai merangsang aja. Nanti ada itu yang di TikTok itu yang dia masuk di toko itu, dia masukkan dulu uang, keluar banyak itu. Akhirnya dia masukkan semua, tanya, akhirnya itunya tertutup kan. Itulah seperti itu gambaran judi atau game online itu. Oke, baik. Lalu Pak Dokter, apa saja nih cara-cara praktis yang bisa membantu kami para pelajar untuk merawat kesehatan jiwa kami sehari-hari? Ya, kalau jiwa itu kan kita ini manusia itu kan terdiri dari makhluk biopsikososial. Ada biologisnya, ada tubuhnya. Di dalam tubuh itu ada mentalnya, mungkin di luar itu ada sosialnya, komunitas, pergaulan mungkin. Jadi itu juga harus seimbang. Kalau misalnya kalau tubuh juga harus dijaga Pak Ustaz. Iya, betul juga. Dari makanan mungkin untuk perkembangan, mungkin untuk olahraga butuh juga ya. Kalau mentalnya ya itu salah satu bekalnya agama, memperkuat keimanan katanya. Iya. Itu kalau sosialnya ya mencari pergaulan-pergaulan yang positif di luar. Mungkin ada ikut organisasi atau kegiatan-kegiatan olahraga yang bersifat positif. Itu bisa menyalurkan semua
yang menyalurkan hobi-hobi, dan mungkin bisa menghilangkan kalau ada stres, bisa melupakan stres ya. Jadi tidak, kalau stres itu biasanya kita fokus ke itu, masalah itu Ustaz. Iya. Kalau terpikir gitu datang terus pikiran-pikiran itu. Jadi itu salah satu, kalau ada kegiatan bisa mengalihkan. Iya, betul. Jangan sampai muncul terus akhirnya kita tak berdaya. Iya. Tak berdaya. Jadi ada itu tadi ya, memperkuat dari aspek biopsikososial. Terima kasih Pak Iya. Dokter. Lalu Pak Ustadz, bagaimana nih pandangan agama terhadap pentingnya perawatan kesehatan jiwa dan bagaimana hal ini dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari para pelajar? Baik. Agama itu sangat sempurna sekali. Jadi komplitnya. Tidak ada satupun yang tak diurus oleh agama. Dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Nah, tidak terkecuali masalah hati. Nabi memberikan kepada kita perhatian tentang hati. Di antaranya Rasulullah mengatakan inna fil jasadi mudghah idza salahatil jasadu kulluh wa idza fasadatil jasadu kulluh, gitu kan. Jadi ini adalah pendidikan mental ala Nabi gitu. Gitu kan. Apa kata Nabi? Di dalam diri kita itu ada segumpal daging. Segumpal daging ini apabila dia baik, maka akan baiklah semuanya. Maksudnya kalau jiwanya baik, hatinya baik, sehat, maka semuanya akan baik. Matanya akan baik, telinganya akan baik. Maksud matanya baik ya yang dilihat yang baik-baik, yang didengar yang baik-baik, yang diucapkan yang baik-baik. Kalau melangkah ke tempat yang baik-baik, semuanya puncaknya itu adalah kontrolnya itu adalah hati. Hati itu kalau kita bahasa lain adalah jiwa kita. Nah, jadi kalau begitu perlu kita memelihara kesehatan jiwa ini, kan gitu kan? Dengan cara apa? Nah, dengan cara kita tahu apa saja yang bisa mengotori atau merusak hati kita. Apa diantaranya? Ya banyak sekali penyakitnya, bahkan lebih banyak penyakit jiwa daripada penyakit penyakit medis, dan itu lebih berbahaya. Kalau menurut sudut pandang agama, kalau kita sakit kanker itu ya waktu kita sakit, kalau kita sabar dapat pahala, kan gitu Pak Dokter kan. Nah, tidak ada nanti tuntutan di akhirat. Tapi kalau kita punya penyakit jiwa, contoh seperti hasad. Hasad itu artinya dengki, iri, kan gitu. Itu penyakit jiwa itu. Yang punya penyakit jiwa macam begitu, di dunia dia sengsara. Sengsara, ya sudah jelas sengsara. Kenapa dia sengsara? Orang dia sakit hati ketika ada orang yang lebih baik, lebih berjaya daripada dia, kan gitu kan. Misalnya kawan yang beli rice cooker dia yang keringatan, orang yang beli kulkas dia yang kedinginan, kawan ganti mobil baru dia yang masuk rumah sakit, kan Pak Dokter juga nanti yang ngurus, kan gitu kan. Nah, jadi itu karena masalah kejiwaan yang tidak diobati dan tidak diperhatikan. Kalau begitu Islam memberikan perhatian penuh kepada seseorang untuk menjaga kesehatan jiwanya, artinya kesehatan hatinya jangan sampai terkotori, karena banyak sekali kotoran-kotorannya itu. Kalau Imam Ghazali mengatakan diantaranya ada 10, sehingga kalau kita bisa, karena obatnya tidak ada di rumah sakit umum, masalahnya begitu. Nah, jadi hanya dengan kita memberikan motivasi bahwa ini salah satunya obatnya. Nah, jadi misalnya dari segi mentalnya Pak Dokter bisa memperkuatnya, memberikan harapan. Dari segi spiritualnya mungkin dia bisa komunikasi dengan para ustadz-ustadz kita. Insya Allah kalau begitu caranya ya insya Allah menjalani hidup ini, apalagi sebagai pelajar itu kan dia banyak tekanannya itu kan secara akademis kan. Kalau
kalau misalnya belanja itu lebih berat tekanan akademisnya daripada belanjanya karena dia ditanggung, masih ditanggung lagi. Nah, jadi kalau begitu caranya itu tadi dibimbing hatinya, jiwanya itu dibimbing bagaimana dengan lebih mendekat kepada agama. Insya Allah agama itu menenangkan, gitu. Ya. Lalu Pak Ustadz, apa pesan dan juga nasihat dari sudut pandang agama yang sekiranya dapat memberikan kami para pelajar motivasi untuk menjaga kesehatan jiwa kami? Baik. Orang yang paling bahagia adalah orang yang paling sehat jiwanya. Orang yang paling bahagia adalah orang yang paling sehat jiwanya. Kalau jiwanya sehat, badannya akan sehat, jasmaninya akan sehat. Kalau rohaninya tak sehat, maka itu berefek kepada jasmani. Maka kalau misalnya seseorang itu secara jiwanya baik karena dibimbing dengan bimbingan yang baik, apalagi dibimbing dengan agama, insya Allah dia akan lebih memahami makna hidup ini, bahwa tidak semua yang kita inginkan akan tercapai, kan gitu kan. Oleh sebab itu konsepnya kita hanya bisa berusaha, di luar daripada itu kita serahkan kepada Allah. Itu obat itu. Jadi artinya apa? Tidak semua yang kita inginkan tercapai. Tidak semua orang mau kaya, tidak semua orang tercapai jadi kaya, kan gitu kan. Orang mau punya ini, tidak semua apa yang diinginkan tercapai. Nah, kalau begitu kita hanya berusaha, selebihnya serahkan kepada Allah. Kalaupun tidak tercapai, dalam hati baik sangka mungkin ada maksud Allah yang lain supaya Allah tak memberikan ini kepada saya, kira-kira begitu ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Lalu Pak Dokter, bagaimana para pelajar dapat mengenali tanda-tanda stres atau masalah kesehatan jiwa, dan kapan seharusnya kami harus mencari bantuan dari profesional kesehatan jiwa? Kalau tanda-tanda jiwa itu kan ada yang orang sekitarnya sudah bisa rasakan, dia betul. berubah, dia aneh jadi apa, orang sekitarnya, tapi dia belum merasakannya. Tapi ini kalau dari segi individunya sendiri sudah merasakan, ada rasa tak enak, misalnya cemas, mudah khawatir. Biasanya dulu hal-hal yang biasa yang tak perlu dikhawatirkan, ini jadi khawatirnya berlebihan sampai mengganggu tidur, pikiran terus menerus, mungkin atau kehilangan minatnya juga, tidak ada gairahnya terhadap sesuatu mungkin yang dulu hobinya gitu, kesenangannya dilakukan pun tidak menyenangkan lagi. Jadi itu sangat mengganggu. Mungkin jadi dalam hal belajar itu tidak bisa lagi berkonsentrasi. Pikirannya tidak fokus, mulai berpikir kemana gitu. Jadi nggak bisa lagi menghafal atau melakukan itu belajar. Itu salah satu tanda-tanda, jadi dia sudah bisa merasakan rasa tidak enak lah, tidak nyaman di dalam dirinya. Mungkin itu bisa dicari penyebabnya, mungkin biasanya kan penyebabnya mungkin ada masalah di sekolah, mungkin ya, ada masalah di keluarga, atau mungkin ini masalah dari dalam diri. Misalnya kan kalau remaja itu udah ada masalah hormon juga. Kalau perempuan hormonnya haid apa semua, kalau yang laki-laki pubertas, itu kan misalnya perubahan dalam dirinya, dalam badannya. Dulu tak ada bulunya jenggotnya, tiba-tiba jangkaunya ada, suaranya berubah. Nah, itu bisa menyebabkan rasa rendah diri juga kan. Kalau itu, dan itu harus dipahami juga, dan itu adalah wajar, hal perkembangan normal, dan setiap orang bisa mengalaminya. Tapi mungkin juga ada masalah keluarga, Pak Ustaz. Ya? Mungkin ada orang tuanya berpisah, bercerai, atau apa gitu, atau mungkin masalah ekonomi juga ya. Itu termasuk juga dari segi pergaulan, sering ada kena tekanan dari kawan-kawannya, dibully juga.
dari gurunya juga bisa juga mendapat perlakuan Pak Ustaz. Iya, betul juga. Atau mungkin juga dia ada yang lebih ekstrim lagi, dia mengalami pelecehan. Iya. Pelecehan itu baik itu verbal, baru fisik, itu pelajar-pelajar itu sering mengalami tidak berdaya dan dia tidak bisa menceritakan, dia menyimpan sendiri. Jadi kalau ada tanda-tanda itu mungkin jangan ragu-ragu untuk mengungkapkan. Kalau di sekolah kan ada guru BK Pak Ustaz. Ya, betul. Nah, kalau di dalam keluarga ada orang tua, biasanya masih takut. Enggak. Orang tuanya juga mungkin kalau diceritakan mungkin langsung ekspresinya berubah, kaget atau marah atau ini, jadi takut. Tapi mungkin ada juga konsultasi secara online, bisa kan? Ya, betul juga. Nah, mungkin takut ketemu langsung, ini dulu konsultasikan secara online atau minta pertolongan. Banyak ya yang instansi-instansi yang terlibat, termasuk di dinas ada perlindungan anak ya. Kalau memang berat bisa melapor. Saya kira itu ya. Terima kasih Pak Dokter. Lalu Pak Ustadz, bagaimana para pelajar dapat menemukan keseimbangan antara tuntutan akademis dan juga perawatan kesehatan jiwa sesuai dengan ajaran agama? Baik. Itu sudah dibuat oleh Allah Ta'ala. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah bekerja maksimal, sudah hasilnya serahkan kepada Allah. Itu bahasa yang singkat, tapi sebenarnya padat. Artinya dalam hidup ini kita dituntut untuk berusaha semaksimal mungkin. Tak ada ajaran agama kita duduk-duduk, tak ada. Kalau seorang pelajar dituntut untuk maksimal dia belajar, lalu kemudian maksimal dia berusaha, lalu kemudian dengan segala macam cara, apakah dia dengan fokus mendengarkan, fokus membaca, dengan les atau sharing dengan kawan dan lain sebagainya, itu usaha. Jadi maksimalkan dulu usaha itu. Nah, itu tuntutan akademis, bahwa ketika kita sudah maksimal berusaha, ya kalau bahasa sekarang lah, kalau tidak usaha itu tidak mendustai hasil katanya kan. Jadi kalau sungguh-sungguh kita berusaha, insya Allah apa yang dituntut akademis itu pasti tercapai kan gitu. Itu sudah sampai ada pepatah manjat dawajada, kalau kamu bersungguh-sungguh pasti dapat. Itu secara konsep akademis sebenarnya itu. Nah, jadi kalau sudah dituntut kita oleh akademis, kemudian kita berusaha, itu kan tuntutan. Nah, kemudian keseimbangannya dengan kesehatan jiwa, kalau sudah berusaha, nah apapun hasilnya serahkan kepada Allah, sehingga dia tidak tertekan. Nah, serahkan. Yang kadang-kadang kita berusaha tapi tidak menyerahkannya setelah itu kepada Allah. Akhirnya apa? Kok begini? Itu yang salah tuh, sehingga tidak ada keseimbangan. Karena tidak ada keseimbangan tadi, jiwanya susah gitu kan. Tapi setelah kita berusaha, ya Allah, segala cara sudah kulakukan. Kalau dia seorang pelajar misalnya sudah belajar menghafal menghafal, les dan lain sebagainya, dah serahkan kepada Allah. Saya dulu, ini karena pelajar ya, saya dulu belajar di ujian akhir itu. Saya belajar karena ini ujian akhir, saya belajar lepas maghrib sampai pukul 12 malam. Itu menghafal kerja saya. Karena besok mau ujian, dokter kan. Nah, tapi sebelumnya sudah mulai belajar. Tapi ketika mau ujian, saya full belajar dari pukul 7 sampai jam 12 malam. Nanti bangun sebelum subuh, lepas subuh itu belajar lagi sampai kira-kira tengah 8. Ya. Nah, habis itu apa? Setelah itu memang dalam hatiku, ya Allah, saya sudah maksimal di dalam belajar, saya sudah maksimal dalam usaha, aku serahkan usahanya kepada Allah. Jadi kita tidak risau. Jadi itu yang namanya keseimbangan gitu kan, antara usaha dengan hasil kan gitu kan. Nah, usaha jangan tidak maksimal, hasil itu serahkan kepada Allah. Tapi dalam bahasa kita yang kita lihat di sekitar kita, di dalam real kehidupan kita, usaha tidak akan mendustai hasil. Kalau dia sungguh-sungguh, insya Allah pasti mendapat. Kira-kira begitu ya.
Terima kasih untuk Pak Ustadz. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Pak Dr. Zulfikar SPKJ, juga kepada Ustadz Ahmad Basit Lubis. Terima kasih karena kehadiran Pak Dokter dan juga Pak Ustadz telah memberikan kami banyak ilmu baru, inspirasi juga motivasi juga untuk teman-teman yang sedang menyaksikan podcast Laksana. Dari podcast pada hari ini kita bisa menyimpulkan bahwa kesehatan mental, kesehatan jiwa itu sangat penting untuk kita para remaja, dan hal ini juga sangat berdampak besar bagi masa depan kita. Mungkin cukup sekian podcast yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Terima kasih untuk kesetiaan para teman-teman yang menyaksikan podcast Laksana, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.